Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, pasti sudah tidak sabar ya. Kita akan ketemu dengan Spezia, terus kita lanjut ketemu dengan Porto di kandang Porto. Dan ini bagaimana sekarang Inzaghi menyiapkan timnya untuk benar-benar bisa menghadapi pertandingan-pertandingan ke depan. Spezia, Porto, dan juga Juventus. Jadi Inzaghi sekarang lagi meramu timnya, siapa yang menjadi starter. Karena memang ini kan akan intens ya selama 1 minggu ke depan ini 3 pertandingan berat. Jadi Inzaghi benar-benar akan mempersiapkannya sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, menarik. Kemungkinan kan memang kalau untuk si Skriniar sama si Di Marco kan kemarin katanya udah berlatih. Cuman ternyata Inzaghi akan dilihat detik-detik terakhir apakah dia akan dibawa ke Spezia atau tidak. Nah, ternyata si Korea yang kemarin udah hampir sembuh, ternyata saat ini masih belum ya. Kemungkinan dia tidak akan dibawa ke Spezia. Jadi ya kita tunggu aja. Semoga aja pemain-pemain juga kembali semua ke peak performance-nya ya, terutama Di Marco yang udah beberapa kali absen, dan kita bisa mengandalkan Gosens juga sahabat Bob. Nah, untuk di tengah, untuk di depan kemungkinan nih duet Lula akan dimasukin ya. Jadi antara si Lukaku dengan Lautaro, kemungkinan Dzeko akan dimainkan waktu melawan Porto dengan Toro ya. Ya, kita tunggu aja sahabat Bob. Nih gua akan ada beberapa yang akan gua update. Nah, ini mengenai mantan back Inter ya, Mauro Milanese. Saya tetap percaya pada Simone Inzaghi sebagai pelatih musim depan. Ya, kita tahu bagaimana turun naiknya Inter, bagaimana kritikan terhadap Inzaghi, ya, disuruh dipecat lah apalah, kan banyak sekali fans yang meminta seperti itu. Tetapi kalau menurut mantan back Inter ini, si Milanese tetap memberikan dukungan kepada pelatih Nerazzurri saat ini meski dikritik. Ada banyak pembicaraan, tapi saya masih mempercayainya sebagai pelatih untuk musim depan ya. Kita nggak tahu sahabat Bob bagaimana nasib Inter di akhir musim ini ya. Semoga Inter tetap di 4 besar dan bisa melaju di Liga Champions, dan mungkin itu bisa mempertahankan Inzaghi karena banyak sekali desas-desusnya calon-calon pelatih Inter musim depan sahabat Bob. Itu yang menurut Mauro Milanese. Nah, ternyata memang benar sahabat Bob ya. Yang paling menarik adalah Inter Milan ya memantau mantan pelatih PSG dan Chelsea Thomas Tuchel ya, jika Simone Inzaghi hengkang ya. Ini menurut media Italia Gazzetta dello Sport ya, bahwa memang Tuchel ini tidak memiliki klub ya karena dipecat oleh Chelsea. Namun pelatih asal Jerman itu bukan tanpa pengagum ya. Ini ternyata BP Marotta pengagum Tuchel, wow ya. Nah, jadi kalau memang sebenarnya nanti Inzaghi tidak diperpanjang, tidak melanjutkan di Inter ya, bisa aja Tuchel masuk ke salah satu calon pelatih Inter ya. Kita tunggu aja lah ya. Kenapa bahwa Tuchel ini memang bagus, cuman ya kita lihat kalau memang Inzaghi bisa membuktikan diri sampai akhir musim, kemungkinan dia juga akan terus di Inter. Nah, ini bicara Tuchel. Nah, ini Antonio Conte kembali ke Inter Milan itu adalah cara terbaik untuk bagi Lukaku menemukan performa terbaik. Ini menurut media Italia ya. Jadi memang kan kita ada desas-desus bahwa Inter telah menghubungi pelatih Spurs Antonio Conte untuk terbuka kembali ke Inter. Ini menurut The Times ya, majalah di Inggris, berita di Inggris, bahwa ada komunikasi antara Inter dengan Conte, karena Conte kan baru sembuh ya. Jadi dia memang baru operasi kandung empedu ya. Jadi selama ini pelatihnya ya asistennya dia yang menggantikan dia di pinggir lapangan, Stellini ya. Nah, jadi dia pun sudah kangen dengan kampungnya. Nah, cuman kita nggak tahu apakah ini bisa dia ke Inter nanti, karena juga Roma mengincar kalau seandainya Jose Mourinho meninggalkan Roma, sahabat Bob. Jadi ya
kita lihat aja nanti ya apakah Conte bisa kembali ke Inter, apalagi kan kita tahu gajinya, terus bagaimana Inter mengakalinya, kan kita nggak tahu ya apakah ada dananya, juga belum tahu. Nah, tapi memang menurut Gazzetta dello Sport ya, bahwa kalau Antonio Conte kembali ke Inter itu sebenarnya bisa mengembalikan performa terbaiknya Lukaku, karena memang dia jangan cocok dengan strateginya Conte dan juga ada Lautaro Martinez, jadi kemungkinan itu. Nah, tapi kita nggak tahu ya sahabat Bob ya, kita hanya menunggu ini isu-isunya yang beredar sekarang ya, jadi ya kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Nah, ini yang paling menarik adalah kenapa kita tertinggal 15 poin dengan Napoli. Ternyata memang ya setelah disoroti rekor tandang buruk Inter di Serie A dengan pertahanan kropos dan persentasi kemenangan 40% ya. Jadi wajar ya kalau misalnya sekarang kita tertinggal dengan Napoli, karena gini, di San Siro pertahanan Inter cukup tangguh di Serie A. Rata-rata hanya kebobolan 0,47 gol. Sebaliknya dalam pertandingan tandang, Inter kebobolan rata-rata 1,8 gol per pertandingan. Jadi ya, tentu menjadikan tren yang mengkhawatirkan sepanjang musim. Sementara itu presentasi kemenangan di Liga adalah 84%. Inter di San Siro yang jarang gagal membuat para pendukungnya pulang dengan ya. Nah, namun dalam perjalanan ini turun menjadi 40% yang cukup menyedihkan, yang berarti tidak sulit untuk melihat mengapa Inter tertinggal jauh dengan Napoli sahabat Bob ya. Semoga ini lawan Spezia Inter bisa kembali menang dan benar-benar bisa diandalkan untuk konsisten. Nah, ini sedikit mantan pelatih Rossoneri ya, Fabio Capello tidak mengejutkan Inter Milan sebagai favorit juara gitu loh. Jadi Inter Milan itu ya dia selalu mengunggulkan dan lebih unggul dibanding AC Milan, karena memang Fabio Capello di pramusim memang dia menjagokan Inter menjadi juara Serie A, tetapi ternyata Napoli yang ada sekarang. Tetapi dia tetap percaya bahwa Inter akan tetap menempel Napoli. Terus yang akan terjadi di sana itu persaingan antara AC Milan, si Lazio, Atlanta dan Roma untuk 4 besar. Ini menurut Fabio Capello ya. Inter adalah favorit pramusim saya untuk meraih gelar. Jadi saya menempatkan mereka di depan yang lain. Kemudian ada perselisihan besar di antara tim-tim lainnya, tampak menjadi pertanyaan siapa yang paling tidak konsisten ya. Nah, ini yang paling menarik ya sahabat Bob ya. Boom ya. Presiden Spal Joe Tacopina, jika saya memberi tahu Donald Trump dia tidak akan pernah menang bersama Inter, dia akan membeli klub untuk membuktikan saya salah. Jadi kan sekarang Inter nih banyak sekali dikaitkan dengan pembeli dari Amerika ya. Ternyata mantan presiden Amerika ini juga suka dengan olahraga, kata si Presiden Spal ini ya. Nah, terus tetapi dia lebih mencintai golf ya. Nah, dia ini juga sebagai pengacaranya si Trump ya, kalau si Tacopina ini gitu sahabat Bob. Jadi ya dia yang menyatakan gitu loh. Dalam beberapa hari terakhir ada beberapa hubungan media antara Trump dan Inter. Meskipun akan terlalu dini untuk menyatakan bahwa ada sesuatu yang serius dalam laporan bahwa mantan presiden tertarik untuk membeli Nerazzurri dari pemilik Suning saat ini. Nah, ketika ditanya Trump, Tacopina mengatakan dia suka olahraga golf ya. Lebih merupakan hasratnya, dia tidak mengatakan dia penggemar berat sepak bola ya. Dia bilang gini tentang hubungan dengan Trump. Dia mengatakan bahwa dia tahu saya di sini di Italia. Dia benar-benar menelpon saya sekali ketika saya berada di stadion setelah kami mencetak gol. Ya, dia juga presidennya Spal ya, juga sebagai pengacaranya Trump. Nah, kemudian sebagai tanggapan atas saran dari mantan presiden untuk mengambil alih Inter ya, karena desas-desus memiliki saran, Tacopina menyatakan, Anda tahu itu. Saya menantang dia dan mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin tidak akan pernah memenangkan apapun di Inter. Nah, dia mungkin akan membelinya hanya untuk menunjukkan bahwa saya salah. Wow ya, Trump ini kan kalau bicara duit ya banyak ya. Cuman ya kita nggak tahu apakah benar bisa ya, kita tunggu aja siapa yang sebenarnya yang akan menjadi
pembeli Inter berikutnya sahabat Bob dari Suning ya. Kita tunggu apa yang terjadi. Yang paling penting sekarang kita tetap dukung Inter. Semoga nanti melawan Spezia benar-benar Inter mendapatkan 3 poin, lanjut ke tandang lagi ke Porto, Inter juga bisa lolos ke babak berikutnya, dan setelah itu menjamu Juventus di San Siro untuk kita mendapatkan 3 poin kembali sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.